Oke, pasti kalian bertanya-tanya nih, ini ngapain nih Saputra kemarin bersama seorang ladies? Oke, jadi seperti ini kawan-kawan. Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Ayu. Panggilannya Ayu. Nama lengkapnya siapa, Kak? Ayu Aprilia. Ayu Aprilia. Oke. Jadi bersama dengan Kak Ayu Aprilia, Kak Ayu ini sekarang nih kuliah di Aligat Muslim University S2. Jurusan apa, Kak? ELT. ELT. English Apa itu? Language Teaching. Apa? English Language Teaching. English Language Teaching. Yep. So Kak Ayu ini beasiswa nggak, Kak? Ya, alhamdulillah beasiswa. Alhamdulillah beasiswa. Wah, saya nggak beasiswa kawan-kawan. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi gini. Jadi ada pun tujuan kita buat nih video, kita akan memperkenalkan kepada kawan-kawan semua tentang salah satu beasiswa paling favorit yang dinamakan dengan ICCR. Ya. ICCR kan? Ya, ICCR. Oh, jadi ICCR ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah India kepada Student asing apa? kepada Murid asing. kepada murid asing yang ingin belajar di India. Jadi pada kesempatan kali ini kita kebetulan udah ada salah satu mahasiswa dari Indonesia yang telah mendapatkan beasiswa ICCR tersebut. ICCR. Sulit ya. Oke, jadi seperti ini Kak Ayu. Sebelum itu kita mau tanya-tanya ICCR, apa sih kepanjangan daripada ICCR itu, Kak Ayu? Oke, jadi ICCR itu adalah Indian Council for Cultural Relations. Oh, jadi itu kepanjangan daripada Iya, ICCR, itu Kak Ayu ya. ICCR. Oke, kita akan mau bertanya tentang Kak Ayu. Kak Ayu, gimana sih cara untuk mendapatkan beasiswa ICCR yang ada di India ini? Sulit nggak atau mudah? Kan gitu. Karena kebanyakan beasiswa itu pasti payah. Mesti TOEFL, mesti IELTS dan sebagainya, mesti ada tes-tes dan sebagainya dan membutuhkan uang yang banyak pastinya, materi. Saya mau tahu, Kak Ayu dapatkan beasiswa ICCR ke India ini gimana caranya? Berapa uang yang mungkin Kakak habiskan untuk beasiswa ini dan sebagainya? Mungkin Kakak bisa menjelaskan kepada kawan-kawan yang ada di Indonesia sana untuk proses cara untuk mendapatkan beasiswa ini. Oke, kepada Kak Ayu kami persilahkan. Oke, jadi ICCR ini salah satu beasiswa yang populer di Indonesia, khususnya bagi teman-teman yang mau dapat beasiswa atau mau lanjut kuliah di India khususnya. Oke. Kalau untuk syarat-syaratnya sendiri itu nggak terlalu sulit ya dibandingkan dengan beasiswa untuk ke negara lain gitu. Negara lain ke Eropa, ada Amerika Iya, gitu. Pokoknya ke India mudah gitu kayak. Iya, nggak terlalu sulit sih. Nggak terlalu sulit. Oke, bukan mudah juga ya, nggak terlalu sulit. Oke. Oke, jadi kalau untuk syaratnya sendiri itu biasanya di bulan Januari ICCR itu bukaan pengumuman kalau misalkan mereka buka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Itu di bulan Januari biasanya. Nah, nanti di bulan Januari ini kita biasanya disarankan untuk buat akun dulu di websitenya. Jadi nanti ada websitenya ICCR ini dan kita masuk ke sana, kita buat akun dulu, nanti kita bisa lihat dokumen apa aja sih yang diperlukan untuk beasiswa ICCR ini. Nah, nanti kalau misalkan kita udah lihat dokumen apa aja yang dibutuhkan, kita bisa siapin itu dokumennya. Yang pasti sih yang harus kita butuhkan atau persiapan lebih awal itu paspor ya, karena kalau misalkan kita udah punya paspor itu berarti kita tuh udah berniat untuk melanjutkan kuliah di luar negeri kayak gitu. Dan itu lebih mereka kayak lebih prefer ke orang-orang yang punya paspor daripada yang nggak punya paspor. Oh, berarti yang pertama pastikan buka websitenya dulu. Website tentang ICCR, bukan website yang lain ya. Baru yang kedua pastikan buat akun. Iya, buat akun Di website website ICCR tersebut. Yang ketiga, kita siapkan dokumen. Dokumen itu termasuk kepada berkasnya itu apa aja? Dokumennya itu kalau untuk di tahun 2019 itu tahun aku daftar kemarin itu ada KTP, ada paspor, ada transkrip nilai S1 kalau misalkan kita mau S2. Oke, kita terjemahkan ya? Iya. Kalau mau ada S1? juga yang SMA. Kalau mau S1 yang SMA? Iya, yang SMA. Jadi kedua dokumen ini bisa diterjemahkan dan memang harus diterjemahkan, nanti itu bisa diupload di bagian dokumen translation, jadi diupload di sana. Dan kalau untuk TOEFL itu penting tuh. TOEFL itu penting pasti banget. orang yang nanya nih, kira-kira ini beasiswanya pakai TOEFL nggak? Iya. Kita tanya nih Kak Ayu kemarin pakai TOEFL atau enggak ini Kak Ayu? Kalau aku pribadi kemarin itu aku nggak pakai TOEFL. Karena nggak pakai TOEFL kawan-kawan. Oke. Karena aku lihat di sana di
persyaratannya itu khususnya di tahun aku ya, itu nggak ada persyaratan TOEFL-nya berapa dan harus ada TOEFL gitu. Jadi aku kemarin hanya mengupload dokumen yang diminta oleh ICCR di website tersebut. Tapi ada juga teman-teman aku itu yang upload juga TOEFL dan surat rekomendasi dari dosen atau dari dekan di fakultasnya pas S1, itu mereka masukkannya ke dokumen translation. Jadi bisa juga sih, karena dia setiap tahun peraturannya berbeda. Ada yang di tahun kemarin itu dia pakai TOEFL dan harus skornya sekian gitu. Dan kalau di tahun ini kebetulan kalau di aku kemarin nggak ada. Oke, jadi Kak Ayu kemarin itu nggak pakai TOEFL kawan-kawan. Jadi cuma berkas doang, upload berkas-berkas tanpa ada TOEFL, pengumuman. Oh iya, pengumuman Kak Ayu. Kemarin tapi sebelum pengumuman jadi itu nggak TOEFL, nggak pakai apa yang lain, IELTS dan sebagainya. Tapi ada juga yang pakai TOEFL. Tapi di form itu tidak diwanjurkan untuk pakai TOEFL. Mungkin lebih baik menggunakan TOEFL ya, karena kan kita tidak tahu dari pihak ICCR-nya ini memilih student yang diterima ini berdasarkan apa gitu. Kita tidak tahu apakah berdasarkan dari TOEFL, berdasarkan dari rekomendasi dosen, atau dari IPK atau IP, kita nggak tahu. Jadi lebih baik kalau misalkan memang punya itu diupload aja sih, nggak apa-apa di dokumen translation, karena di websitenya pun kita bisa memilih gitu. Jadi kayak ada English proficiency kita di speaking dan writing itu kita bisa tulis kemampuan kita itu di angka berapa dari 1 sampai 3 gitu. Jadi kita bisa pilih 3 dan 3, karena kemarin memang aku basicnya S1 di bahasa Inggris, jadi aku isi semua di nilai tertinggi. Oh, jadi nanti ada English proficiency di situ kita di websitenya. Jadi kita nanti ada tentukan ke ability kita. Speaking berapa, writing berapa. Oh, usahakan buat nilai yang paling tinggi. Walaupun sebenarnya kemampuan kamu mungkin nggak terlalu tinggi, tapi buat aja paling tinggi. Setidaknya itu sebagai penunjang untuk bahwasanya kamu bisa lolos gitu ya. Oke. Tapi itu mungkin karena aku dari S1-nya basicnya bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kemarin itu aku ada juga kenalan dari Bali, dia memang basicnya bukan bahasa Inggris gitu, tapi dia juga mau daftar ICCR ke India dan dia ada tes bahasa Inggrisnya dulu. Oh gitu. Jadi karena dia nggak karena dia ijazahnya dia bukan tentang bahasa Inggris, bukan backgroundnya bahasa Inggris, ada tes untuk dia. Iya benar, ada tes. Tapi gara-gara Kak Ayu S1-nya pendidikan bahasa Inggris, jadi nggak ada tes gitu ya. Oke. Kemungkinan sih seperti itu, karena kebetulan aku dan teman-temanku yang lain diterima itu semua basicnya dari bahasa Inggris. Oh, dan semua keterima? Ya setengahnya. Setengah terima. Berarti ada sekitar berapa orang? 12 orang yang daftar? Kalau dari universitas kami waktu itu ada. Oh iya, kakak universitasnya apa S1 kemarin? Kalau S1 kemarin itu aku dari Universitas Bandar Lampung di Lampung. Oh, di Lampung ya. Jadi setiap tahunnya kalau di universitas aku itu dia ada buat komunitas buat scholarship hunters. Jadi kalau tiap tahunnya mau kemana itu dosennya bantu gitu, dan dikasih tahu ini yang harus disiapkan ini. Oke. Kemarin ada 12 orang, 7 orang yang keterima ICCR. 7 orang keterima, 5 kurang beruntung. Dan semua 7-7-nya tanpa tes. Iya, tanpa ada interview. Tanpa ada. Cuma dikasih berita lewat email atau di telepon. Kalau untuk pengumumannya sendiri itu beda-beda. Oh, beda-beda. Oke. Jadi kemarin itu kan kalau di websitenya itu kita bisa pilih 3 universitas. Jadi kalau aku kemarin pertama pilih FLU di Hyderabad ya. Oke, Hyderabad. Kedua ada Aligarh Muslim University. Yang ketiga aku pilih di Mangalore. Nah, temanku yang lainnya itu ada pilihan ketiganya itu berbeda. Ada yang pilih di Lucknow. Oh, mereka yang pertama yang kedua sama FLU, Aligarh, dan yang ketiga mereka Lucknow. Oke. Nah, kebetulan Lucknow ini pengumuman di universitasnya lebih awal. Jadi mereka dapat emailnya itu lebih awal bahwa mereka diterima di Lucknow University. Nah, untuk bulan berapa mereka itu keterima kemarin? Sekitar bulan Juni atau bulan Juni udah ada pengumuman mereka. Kakak Ayu bulan berapa pengumuman? September. Bulan September. Oh, lama, beda-beda. Iya, beda. Tergantung universitas. Tergantung universitasnya mulai belajarnya bulan berapa gitu ya. Iya, benar. Oke, karena berhubung Aligarh ini mulai aktifnya itu bulan 9, makanya di pengumuman Kak Ayu itu bulan 9. Iya, Sedangkan mereka yang di Lucknow mungkin bulan 7 udah masuk mungkin atau bulan 8 ya. Makanya mereka bulan 6 udah diterima. Oh, seperti itu. Betul. Oke, baru Kak Ayu. Ini pertanyaan paling pamungkas yang mungkin ditanya di dalam benak-benak seluruh scholarship hunter yang ada, khususnya tentang tentang ICCR. Oh, jadi Kakak Ayu ini sekarang kuliah di Aligarh Muslim University ya. Jadi pasti kita akan bertanya-tanya nih, berapa juta sih yang Kak Ayu dapat setiap bulannya di India ini kan melalui beasiswa ICCR ini. Oke, mungkin Kak Ayu bisa jelaskan berapa juta Kak Ayu yang Kak Ayu terima. Kasih tahu nih netizen semua. Jadi kalau aku sendiri
dapatnya itu karena aku di sini ambil S2 ya. Jadi kalau S2 itu kita dapat per bulannya itu Rp20.000. Rp20.000. Jadi 1 rupiah itu sekitar Rp200. Berarti Rp20.000 itu sekitar 4 juta. Iya. Luar biasa, kawan-kawan. 4 juta rupiah kakak terima bersih dari pemerintah India. Iya. Nah itu kalau untuk beasiswa ICCR sendiri itu kita udah dikasih tempat tinggal di asrama. Oke, asrama. Ya. Dan makan juga itu udah di asrama. Jadi kalau misalkan ICCR itu kita udah dapat uang bulanan, tinggal pun kita udah nggak usah khawatir di mana karena kita udah punya asrama. Makan juga nanti kita udah di asrama dan uang bulanan itu Rp20.000 per bulan. Itu belum uang buku per tahun. Belum uang buku lagi. Ya Allah. Apalagi kawan-kawan, 4 juta rupiah kamu terima dan kamu sudah tinggal di asrama, kamu sudah dapatkan uang kamu sudah udah makan juga di sana. Uang buku juga udah dikasih dan kamu dapat 4 juta. Bayangkan kawan-kawan, kamu setelah tamat dari sini, buat deh kita habis 2 juta itu udah banyak, 1 juta atau 2 juta lah per bulan ya. Mungkin kamu shopping dan sebagainya, kamu bisa menyimpan uang kamu itu sekitar 2 juta atau nabung 2 juta aja deh kita buat per bulan. Kamu tamat S2 2 tahun. 2 tahun ada sekitar 24 bulan. 24 kali 2 juta sekitar 48 juta. Bayangkan kawan-kawan, 48 juta kamu bisa dapat income dari beasiswa dan kamu juga udah tamat S2. Benar. Saya menyesal tak tahu ini beasiswa. Saya baru tahu ini beasiswa ketika saya telah tiba dan berjumpa dengan Kak Ayu. Saya tanya, Kak Ayu dapat beasiswa? Ya, iya apa beasiswa ICCR? Saya nggak tahu ternyata beasiswa ICCR itu ada. Insya Allah, saya nanti nih Kak Ayu rencana S3 mau nyumbang, mau nyoba ya. S3 itu lebih besar lagi dapatnya. Oh, lebih besar lagi. Kalau S3 itu dia 23.000. 23.000 sekitar 4.600. S1 berapa? S1 itu 18.000. 18.000 3.600. Oh my god, ini sangat beasiswa yang sangat menjanjikan kawan-kawan. Bayangkan 48 juta kamu udah tamat dapat 48 juta. Itu udah bisa modal nikah kawan-kawan. Modal nikah dan bisa juga mungkin modal usaha. Luar biasa. Juga bisa. Apa? Traveling. Wah, luar biasa. Tapi nggak ada kata penyesalan. Insya Allah saya akan juga berusaha mendapatkan besok S3 ke Ayu. Dan kawan-kawan juga, mari kita berusaha sama-sama. Ini sebagai inspirasi kita ke Ayu, narasumber kita untuk mendapatkan beasiswa ICCR. Yeay, semangat. Oke Kak Ayu, berikan satu nasihat untuk kawan-kawan yang ingin mendapatkan beasiswa Kak Ayu. Apakah nasihat Kak Ayu? Oke. Jadi pertama itu kita harus semangat sih ya, emang ya harus semangat ya. Berdoa dan yang pasti harus sabar karena kayak aku kemarin itu daftar di bulan Januari dan aku dapat pengumuman itu sekitar akhir Agustus atau September awal itu baru dapat pengumuman dan berangkat itu seminggu setelah diberi pengumuman bahwa aku diterima di Aligarh Muslim University. Jadi kita harus sudah siap mental dan setidaknya kita juga harus sudah siap materi sih ya, karena kita tidak tahu kapan kita harus berangkat. Kalau seperti aku kemarin seminggu kita harus berangkat dan sudah ada di India, berarti kita harus sudah ada pegangan gitu. Oh, berarti ada pegangan dulu Kak Ayu ya kan? Karena nanti beasiswanya akan dicairkan ketika sudah tiba di India. Sekitar 2 minggu setelah kita tiba di India. Oke, 2 minggu setelah kita tiba di India. Wah, luar biasa. Kita jadi semakin semangat nih, udah dapat wejangan ya, dapat cerita-cerita motivasi dari Kak Ayu tentang bagaimana mendapatkan beasiswa ICCR yang ada di India ini. Ditambah lagi kampus-kampus di Indonesia ini di India ini berkompeten semua ya. Dapat apalagi di Aligarh ini kita dapat akreditasi A ya. Akreditasi A 10 besar pokoknya di India. Oh, imbang-imbang UI, ITB dan sebagainya. UGM ya. Benar. Oke. Jadi alhamdulillah sudah kita dengarkan semua apa yang telah Kak Ayu ceritakan tentang beasiswa ICCR dan semoga video ini bermanfaat bagi kamu-kamu semua yang ada di sana yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri dan khususnya mendapatkan beasiswa ICCR yang ada di India. Semoga ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Oke, jadi terima kasih banyak ini Kak Ayu sudah bisa hadir di kesempatan kali ini dalam memberikan
penjelasan tentang beasiswa ICCR. Semoga bermanfaat dan Kak Ayu juga dimurahkan rezekinya dan dimudahkan studinya. Oke, mungkin ini aja dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.